Nih, tunggu deh. Mana sih yang dia ngomong itu? Tunggu. Apa, say? Dia iri. Masa? Kan tapi dia kayak emang udah tajir juga. Tapi apakah memang pengen keranjang kuning apa gimana? Gue bingung deh. Sama orang yang kayak heboh-heboh soal keranjang kuning ini gue bingung. Tuh. Terima kasih pertanyaannya. Jangan pilih kasih kepada kepala rutan Pondok Bambu. Izinkanlah semua tahanan itu bikin keranjang kuning di keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Kalau ada diizinkan itu, ya sudah, dalam daripada mereka diam ya di dalam penjara, izinkanlah live TikTok bikin keranjang kuning. Aku kenapa kamu ketawa? Nah ini kan saya ya. Kalau misalnya gitu, ya tapi ya ini kita serius dulu ya. Tapi kalau saya boleh menyarankan, sudahlah yang di luar ini jangan menciptakan lagi berita-berita yang menjadi takonkan masyarakat. Kalau namanya dia terpidana, udah di dalam sana, disuruh apa aja udah mau lah, orang dia udah di situ. Tapi yang di luar nih, tolong dijaga, jangan lagi membawa si terdakwa ini punya masalah baru. Ini kan jadi masalah baru kan, kayaknya ramai banget tuh. Yang harus disalahin siapa? Gak berani ngomong kan? Nah, yang jangan harus ditegur, nggak boleh begitu. Kasihan lah, udah. Saya kali ini kasihan ya sama terdakwa ya. Karena Ini apa sih? Kayaknya dia nyindir-nyindir di RO deh. Kemarin si TM siapa tuh? Juga ngoceh-ngoceh masalah keranjang kuning juga. Siapa itu TM? Tiara Marlen. Tempe mendoan. Oh, si tempe mendoan. Tempe mendoan. Dia menggebu, pengen alihkan kasus judul. Setahu gue kayaknya udah janji nggak bakalan ngomongin si NM lagi kan? TM sohib Mamski. Loli sohib gue. Oh Butek, si Butek. Ah itu mah iri, Bo. Dia kan nggak bisa jualan itu. Tempe mendoan nggak bisa jualan, say. Si tempe mendoan. Pernah jualan barang-barangnya Nikita Store aja tuh dia cuman ini doang. Masukin barang doang tapi nggak punya barangnya. Masukin etalase doang tapi nggak punya barang. Gue bilang kalau orang memang kaya raya katanya kan pasti beli dong. Modal aja, kita modal bantuin sebagai bentuk inilah kekompakannya dengan tim pembela Niki. Beli aja produknya. Gue aja beli produknya Niki terus gue jualan. Gue jualin gitu, bantu jualin di room gue. Tuh ya ada massage oilnya, terus Yubrik bahas mam lagi kemarin sama si E juga. Itu udah jelas. Kalau dia berdua-duaan emang ngomongin gua mulu, berarti mancing-mancing buat naik lagi gitu. Saya tak sudi dipansosin ya, nggak sudi. Makanya nggak mau mamsi bahas. Gitu loh guys. Dan kalau memang iri sama keranjang kuning, setahu gua bapak-bapak itu juga punya keranjang kuning juga kok. Dia jualan juga. Gitu, dia juga jualan juga. Nah kalau si satunya ya si tempe mendoan, tempe kisut, dia mah emang nggak bisa jualan dia, emang nggak bisa jualan. Nggak tahu kenapa, udah mungkin nggak ngerti deh. Pernah jualan sekali itu gue lihat nggak punya barang apa-apa.
Padahal kita tinggal beli-beli aja, minta sampel gitu ya, request sampel. Kalau toko nggak menyediakan sampelnya, kita beli. Modal gitu loh. Gitu. Oh ya, Mamski bersinar laris manis jadi banyak yang iri. Yes. Makasih, makasih. Nih tuh, nih tuh. Ini aku lagi ngepiling muka sayang, biar mukanya mulus terus, nggak kisut, nggak ngondoy. Jadi kenceng, mukanya bagus. Mau nggak nih guys? Presley Skin Face Peeling Mask. Ada yang mau? Ada yang mau? Gue dibahas, ya dia kalau, nih ya gue kasih tau ya. Loli nggak pernah ngomongin mereka. Kalaupun ngomong itu berdasarkan udah terjadi sesuatu hal. Dan Loli berkomentar itu karena cuma ngasih pemikirannya dia doang, tapi nggak ada ngatain apa tuh nggak ada sama sekali. Dan Loli tipe orang yang cuek, dia punya pekerjaan, dia iklan, dia sampai ada iklan di Singapura, dia punya banyak iklan, aku udah lihat juga beberapa iklannya Loli, ada filmnya juga. Tapi dia nggak sombong. Loli itu orangnya tipenya nggak sombong. Dia struggling, kerja mandiri, nggak suka ribut, nggak suka berantem. Kalian lihat deh. Loli mana mau dibikinin settingan berantem. Kayak Ragunan kebun binatang, ya. Nggak mau Loli. Mama, kayak gue makanya bisa nyambung sama Mamski. Kita berdua ngobrol bareng terus, ketemu selalu bareng-bareng. Karena kita satu energi, Mamski sama Loli Kaliwa. Bukan tipenya orang yang tergila-gila untuk pengen panjat sana panjat sini, bikin pura-pura berantem, bikin malu, bikin keributan, teriak-teriak gak karu-karuan. Bukan tipenya kayak gitu kalau kayak Mamski sama Loli tuh berdua. Ini mau dia talase, iya. Iya, aku bilang Loli anak baik, nggak terima dia ngomel-ngomel. Iya, karena gini ya, orang benci banget nih. Semakin benci, semakin kelihatan dari mukanya. Dan semakin akan jauh dia punya, keberuntungan. Nih, masih kasih tahu ya, orang yang benci banget sama seseorang gitu. Sementara seseorang itu diem-diem aja, nyantai aja. Dia akan menjadi semakin jauh dari keberuntungan, makin terperosok, makin tidak akan susah sekali untuk mendapatkan apa yang dia udah coba untuk dapatkan selama ini. Kayak misalnya, pengen terkenal banget, nggak terkenal. Pengen tajir melintir, punya pangkat tinggi jabatannya, nggak bakalan dapet. Karena memang faktanya, kalau cuma perwira menengah aja, nggak mungkin lu bisa naik, nggak bisa jadi seperti yang lo inginkan dengan attitude yang tidak sesuai. Lo harus sesuai dengan apa yang lo lakuin, apa yang lo omongin. Itu lo harus sesuai untuk mendapatkan posisi di sini. Gimana lo bisa terkenal? Lo kerjaannya ngehina orang yang santai aja gitu. Jalan aja woles. Loli Mamski nyantai. Oke, mau ini dulu, mau ini nggak? Olah, suruh ada film apaan? Mau? Iya, jauh dari rezeki. Mau ya? Oke. Sebentar, Mamski masukin dulu ya sayang. Jauh dari rezeki guys. Bikin live, ngomongin lah Mamski dan Loli, diomongin. Buat apa? Nggak ada yang ngedukung juga kan? Ya orang nggak suka dengernya. Dari awal aja kita ribut-ribut yang di pengadilan itu sebenarnya memalukan banget loh. Itu kalau gue laporin bisa itu. Ya. Si tempe mendoan itu kalau gue laporin bisa loh guys. Karena dia pakai muka Mamski lewat kameranya itu. Cuma Mamski ada nggak gerak ke kantor polisi untuk melapor? Nggak mau Mamski. Kenapa? Jadi tontonan murahan. Nggak fokus sama ininya Nikita Mirzani. Kasusnya yang masih ada perdata dan untuk banding. Udah gitu ngapain kayak begitu, Bo? Buat apa coba? Kalau Mamski mau laporin bisa. Gue dimasukin ke dalam live-nya. Ada rekamannya semua 8.000 orang ngeliat.
8.000 orang dari live-nya Mamski tuh bisa denger suara dan ada gambar mereka mondar-mandir yang follow aku ngelihat gue di videoin kayak begitu di live-nya. Itu satu ya. Kedua, ada lagi yang dia nyebutin nama tante aku full, Lia Waroka. Saya kenalnya Lia Waroka. Ternyata tante gue nggak kenal sama dia. Jadi udah ada berita fitnah lagi. Itu yang gue ada banyak. Itu tentang yang menyinggung gue lah, membawa nama besar keluarga Waroka. Bisa kalau gue mau laporin, bisa banget. Ada nggak gue pergi laporin? Enggak. Gue hanya berdoa, gue angkat tangan gue. Orang itu biar stop dengan cara alam yang akan memberikan hukuman buat dia. Karena gue ngapain gue pergi-pergi ke kantor polisi, gue bikin masalah receh, seperti seolah-olah gue mau nyari panggung lagi gitu loh. Orang yang nggak tahu siapa gue bakalan ngeliat, apaan nih dari kasusnya Niki pada cari panggung semuanya. Kan kayak gitu guys. Gue maafin, tapi gue doa dalam hati, ya Allah, semoga ibu-ibu itu bisa sadar dan bisa mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatannya untuk menyadarkan dia. Seperti itu. Seperti itu saya. Seminggu 2 kali. Apalagi sempet kan yang soal manduliti. Bahasa-bahasa manduliti. Buset, gue bilang punya anak perempuan kok. Mulutnya gak dijaga, gak istighfar. Udah kesetanan apa. Merasa paling oke. Kalau apa-apa terjadi sama anaknya nanti, menyesal itu di belakang saya datangnya. Orang kok sombong dan arogan. Untuk apa sih? Orang udah jelas seorang artis terkenal, nggak perlu ngaku-ngaku artis. Semua orang tahu, semua orang lihat ada karyanya. Nggak perlu ngaku-ngaku artis, udah jadi terkenal tuh santai say, santuy. Ya, ini seminggu 2 kali. Ngomongin si Loli lah diomongin, Lolinya aja nyantek. Keranjang kuning lah dipermasalahkan. Sendirinya jualan juga. ART gue datang. Halo? Mbak In ya? Tunggu. Mas? Mbak In? Oh, oke. Tunggu ya guys. Kita bukain Mbak In dulu. Yuk. Ini ya ambil nih buat bersih-bersih muka. Jadi buat eksfoliasi kulit. Buat eksfoliasi kulit muka guys. Udah diambil semua ini. Udin. Jadi kayak gitu ya, jauh dari keberuntungan, jauh dari rezeki, orang-orang kayak gitu tuh. Dan gak bakalan tercapai. Gak bakalan, gue yakin banget. Semakin lu bertingkah menghina-hina orang, sombong dengan apa yang Allah kasih ke lu, gampang itu seketika diambil tuh cepat guys. Ngatain orang mandul misalnya. Ternyata nanti anaknya nggak bisa kawin-kawin, nggak ada yang mau, atau nikah nggak hamil juga. Hati-hati, banyak kejadian seperti itu guys. Banyak kejadian seperti itu. Kita sombongin harta kita. Tiba-tiba rumah kebakaran. Habis semua. Kita belagu, sok petantang petenteng paling punya
kekuasaan, punya harta, punya dekingan, tiba-tiba kena kanker. Kena kanker yang membuat habis badan, habis uang, habis semuanya, baru ingat. Oh iya ya, betapa gue sombongnya dulu gue ngatain dia mandul. Betapa sombongnya dulu gue katain suami dia pengangguran. Betapa sombongnya dulu gue bilang dia punya apartemen sepetak, gak punya mobil, nge-grab. Ternyata setelah gue dimiskinkan seperti ini, suami gue diambil atau dipecat, atau gue sendiri punya penyakit kanker, kita kan nggak tahu ya guys. Nggak perlu sombong, menyombong-nyombongkan, menghina-hina orang. Ngapain? Gitu loh, say. Udah ambil ini sayang. Jadi buat yang ngebet pengen terkenal menggunakan segala cara, buat pansos, buat bikin viral, gue berdoa lillahi ta'ala, ya Allah, berikanlah orang-orang itu ide kreatif untuk bisa membuat konten yang bermanfaat, konten positif. Entah berjualan keranjang kuning yang mereka laku, ini gue doain beneran. Jadi gak bikin drama terus, membuat malu para entertainer yang lain yang sangat brilian, punya kreasi yang positif. Gak cuma gimmick berantem, ribut, ngata-ngatain, ngeluarin bahasa kotor, teriak-teriak. Kurang-kurangilah. Kenapa? Karena image-nya sosmed itu harus ditingkatkan guys. Jujur nih, gue bicara dari sisi pemain film dan pemain sinetron. Gue, dari sisi gue ya. Dimana teman-teman yang masih berkecimpung seperti Mamsi juga masih syuting ya, Terbelenggu Rindu. Itu jarang yang mau main sosmed terlalu getol gitu ya. Karena memang ada dunia sosmed yang kita tuh nggak paham. Yaitu banyak gimmick. Dunia sosmed yang banyak gimmick. Dimana nih orang-orang ini selalu membuat-buat berita tapi nggak benar, seperti ingin dapat perhatian gitu loh. Itu seperti kayak minta perhatian. Ini lagi, udah Mamski biar aja Niki dihukum daripada Mamski bela-bela, nanti Mamski bisa kena tuntutan. Dia yang gue sumpahin. Tuntutan dasmu. Tuntut apa? Berani? Harus lenyap ya kalian ya. Lenyap kalian. Lenyap. Bikin malu. Yang satu bikin malu pengusaha yang jujur. Yang satu bikin malu entertainer yang punya kreasi positif, yang membuat konten positif, yang berjualan, belajar bagaimana caranya meningkatkan penjualan, meraih engagement dengan cara-cara yang positif. Soalnya kebal hukum, Mamski uang gak berseri, Allah lillahi ta'ala. Sekalinya dicabut kenikmatannya, uang segunung pun gak akan bisa nolong. Kau kayak penyembah uang. Waalaikumsalam Mbak In. Uang, uang, uang. Satu kali dimasukkan sel kanker itu ke dalam aliran darahnya, selesai. Satu kali dibuntukan itu urat nadi ke jantungnya, selesai. Jangan sombong karena hanya punya uang. Pada saat kau sakit, uang segunung gak bisa nolong dirimu. Sama sekali gak bisa. Enggak bisa. Dengar ya. Zaman saya muda, saya itu main sinetron yang namanya Hidayah. Ingat? Gak tahu berapa, ada ribuan episode. Ada Hidayah, ada satunya lagi tuh Azab. Sinetron gak tahu berapa ribu episode yang saya mainkan. Saya berperan jadi orang jahat karena saya antagonis. Acting saya antagonis. Semua kisahnya itu dari kisah nyata. Kehidupan manusia. Saya memerankan orang kaya yang sombong, orang kaya yang zolim. Saya perankan semua itu.
ujung-ujungnya kena azab, tahu nggak kalian? Nggak usah sombong. Baru punya duit cuman saupil aja belagu. Berpikir bahwa di atas segala-galanya. Ditarik uratmu satu sama Allah cuman kayak selesai hidupmu, miring kepalamu. Uangnya bukan pound sterling pula. Bangga baru punya uang. Sangat memalukan. Yang satu memalukan pengusaha yang jujur, kita ini dicoreng nama baiknya orang-orang yang afiliator, pengusaha, pedagang yang jujur, yang belajar gimana caranya jualan yang benar. Yang satunya entertainment tapi kelihatan sangat tidak profesional. Hanya mencoba untuk mencari viral-viral dengan berita gimmick. Itu sangat memalukan buat saya, ya. Na'udzubillah min zalik. Oke. Guys. Udin, sifat seseorang terlihat jika punya banyak uang, Mam. Tahu Mi, aku pernah nonton di YouTube Mami Tante yang punya lahan besar pacaran sama Vicky. Vicky dia tidak. Ya Allah, kalian waktu sinetron itu lagi tayang, kalian umur berapa sih, guys? Aku main sinetron azab, say. Buset. Yang kena apa namanya? Kesambar petir. Udah. Azab seorang kaya raya. Gue punya tanah. Siapa kamu? Berapa kamu bisa beli kamu? Buset. Ujung-ujungnya ngeglinding, ya. Kuburannya isinya air sama ular. Ya Allah, itu semua kisah-kisah nyata, Bo. Lu pikir sinetron-sinetron itu hayalan? Kagak. Meninggoy nih, orang yang pelit, kuburannya sempit, kakinya nongol melulu, kakinya dijelep-jelepin kagak bisa. Nyempit, itu udah gue. Pernah gue kayak kesambar petir. Ternyata gue zolim sama anak yatim piatu. Jadi gue kawin sama orang. Ini gue sambil ini ya sayang, sambil gue ini mulai skincarean nih. Kalian dengerin gue cerita sambil skincarean, oke sayangku? Tuh etalase yang ku ini itu. Tunggu. Ntar gue nih etalase 1 yang glowing series ya. Ada belum. Tunggu bentar. Ngomong apa sih gue? Dodol deh. Sorry guys, maklum kalau pagi-pagi excited tuh, kepancing tuh gue kan. Iya biarin Mamski, jangan diurusin nanti dituntut. Coba berani tuntut gue. Apa yang lo mau tuntut dari gue? Si RG, apa? Jangan macem-macem ya sama Mamski. Oke, itu yang etalase 1. Nih, Presley Skin yang glowing series. Jadi tadi udah habis dibersihin, di apa namanya? Peeling, ya kan? Dipiling. Nah lanjut nih, udah nih pakai toner. Tonernya ada di etalase 1 ya. Yang mau toner itu harga bundling ya guys. Ini tonernya nih, semprot. Nah jadi, Markus apalagi. Gue pernah juga jadi modelannya kayak gitu. Meres duit orang juga ada gue. Makanya gue bilang, Niki tidak memeras. Cara memeras bukan seperti itu. Karena gue pernah memerankan menjadi seorang pemeras gue. Pernah gue. Di sinetron apa ya kalau nggak salah ya. Sinetron Azab kalau nggak salah deh guys. Pokoknya gue jahat banget itu. Gue ancem dong nggak lo. Kalau kamu tidak pernah gini. Kalau kamu nggak mau menyerahkan uang kamu dan semua harta benda kamu dirubah menjadi atas nama aku, kamu akan kusebarkan foto-foto yang sudah kuambil kemarin. Aku sudah pernah mengikuti kamu. Aku tahu kamu ada di mana dengan siapa. Nah, kayak gitu orang tuh.
Kayak gitu. Itu ngancem bukan rahasia. Jangan, tolong, jangan begitu Yanti. Cilah Yanti ya kan? Aku tidak mau orang tahu kalau aku ternyata berselingkuh. Misalnya kayak begitu guys. Membuka rahasia. Enggak lah, gue gak galak say. Siapa yang suruh keluar nih? Oh Zama baru gabung, ulangi pillingnya. Udah sayang. Ini loh say, pillingnya di etalase nomor 23, di etalase 3. Nah, tonernya di etalase 1. Ambil. Pillingnya yang kayak gini nih. Suka banget sama Kak Emma. Enggak, Mamski jujur aja ya guys ya. Tahu si FS ngebahas soal itu kan. Ini pillingnya ya. Si FS kan ngebahas soal si DRO. DRO-nya lagi jualan. Itu kan acara 11-11 November. Lagian dia tuh udah janji loh gak mau ngebahas lagi soal si NM. Masih aja emang bener-bener ya terobsesi. Gue rasa kalau gue masih ada sinetron Azab itu tuh, gue bisa berperan tuh jadi Markus. Gue bisa aja di Markus begini nih, peran antagonis gue nih ya. Gimana Pak? Mau saya tolongin? Bapak bermasalah nih, tapi saya bisa bantuin Bapak untuk keluar dari masalah Bapak. Cuma, cuma transfer dulu ya, 5 miliar. Transfer 5 miliar ke rekening saya sekarang juga. Baru saya akan pertemukan Bapak dengan orang-orang yang bisa membantu. Sesuai dengan instruksi saya. Yuk mari. Ini udah nih, diambil. Cepat capcus. Ambil. Nah ya kan. Ini udah aku kasih toner ya guys. Habis pakai toner. Kalian ya yang mukanya pengen kelihatan glowing, kinclong, nggak kusam, ya kan? Iya bener. 5M guys. Gua nggak ngerti deh dutanya Markikus tuh ya. Itu kan berarti nggak bener dong ya. Bisa bayar sana sini dong. Itu Markikus tuh gimana sih? Nolongin tuh maksudnya? Oh, biar didahuluin gitu ya. Dah tuh. Oke. Bersih banget guys. Udah pakai toner, udah di peeling mask. Peeling masknya udah belum sayangku? Peeling masknya udah belum? Cus, udah? Harus loh itu. Loli suka banget pakai peeling mask itu. Umur 51. Artis-artis lain kenapa pada ditirusin pipinya katanya. Ya karena mungkin tirus itu adalah kayak barometer kecantikan zaman sekarang sayang. Karena kan kalau zaman dulu kita kan nggak ada dioperasi. Artis zaman dulu nggak dioperasi, makanya Mamsi nggak ada operasi-operasian sama sekali tuh. Ini asli. Ya, ini hidung asli say. Tuh. Hidung aslinya Mamski nih. Ini asli. Semuanya asli. Masih belum dioperasi. Makanya kulit Mamski alhamdulillah bagus. Kalian ikutin aja nih cara aku ya. Cara aku untuk... Kok ketawa sih? Kenapa? Cara aku untuk mempercantik kulit. Jangan muka gue dengan apa adanya muka gue ditiru-tirusin mau ngapain sih? Tapi kan memang bentuk bibir gue. Jangan operasi mam. Jangan operasi ya. Iyalah. Gue paling kalau misalnya nanti udah kendor banget nih guys. Gue sih pengennya operasi itu tau gak lo. Gue pengen kecilin perut gue. Pengen bikin six pack. Tapi mau sedot lemak. Karena kan kayaknya nih udah umur segini.
Kalau misalnya pakai latihan doang, gue udah latihannya gue udah gila-gilaan loh. Tapi perut gue yang bawah kayak masih sulit. Kenapa ya? Dari dulu wajahnya nggak berubah-berubah. Curiga minum pengawet. Minum pengawet apaan? Hah? Pengawet? Uzuk? Enggak lah. Guys, mana ada Mamski minum pengawet? Ya kali minum pengawet. Oke, ini kalau udah. Iya, mau di liposuction, betul. Satu kata apa? Oh, mini facelift belum. Kayaknya untuk facelift juga kenceng banget muka gue. Iya. Pengawet bakso kali. Menurut Mamski satu kata buat nepos. Dia ngomong soal Dr. Oki. Video callan NM lah. Apa kata dia juga video callan sama si Isa Sega. Nah itu dia. Gini loh. FS. Kata kamu udah gak mau bahas lagi. Kalau udah selesai nih. Selesai pidananya. Kok masih ngomongin melulu sih? Ada aja komentarnya lu tuh. Kenapa sih terobsesi banget dengan NM? Pengen menjadi dia begitu. Bersih banget kan muka gue? Iya, ambil yang di etalase satu. Guys, ini gue mau pakai pink glow serum, oke? Kita pakai pink glow serum dulu. Nih. Setelah pakai apa tadi toner, sekarang kita pakai pink glow nih dia. Tuh, itu ya di situ ya. Ada pink glow day cream, night cream. Let's go. Ini bisa buat anak 13 tahun ke atas, remaja, bukan anak. Remaja 13 tahun ke atas sampai yang umurnya udah kepala 5, kepala 6, ya kan? Tuh, buat yang ada jerawat nih kayak gini nih, Mamski lagi jerawat baru nih. Kayak mau datang bulan ya. Nah, sembriwing agak-agak peri-peri dikit tapi endul. Kalau di jerawatnya dia biarin aja ngeresep. Nanti dia kering nih, kalian akan saksikan dia akan mengering dalam waktu beberapa hari. Jerawat tidak akan tumbuh besar. Jadi nggak berisi yang bisa merusak kulit kalau dipecahin jerawatnya. Daripada diutak-atik jerawat, pakai ini pink glow serum. Cus, buruan ambil. Harga bundling, ku kasih hadiah tambahannya face mist. Jadi isinya tuh ada pink glow, day cream, night cream, dan ada face mistnya. Oke. Seperti itu. Oke. Ini nih. Nah. Ini jangan lupa guys. Buat nyuci mukanya. Diawali dengan cuci muka. Cuci mukanya pakai apa? Udah ada itu nih. Nih sayang. Sabun. Papaya ini yang kalau cuci muka pakai ini. Kalian yang tadinya kusem banget, sekali cuci doang loh guys. Itu langsung ngeluarin kotoran, terus dia nge-tone up. Karena dia itu ada papayanya juga. Tuh, bahannya tuh papaya. Cari cap papaya nih, baca nih. Mana sih? Nah. Ya. Dan ini udah ada Bepom. Bagus banget, kemarin sudah sold out. Alhamdulillah. Sampai akhirnya baru ada lagi itu semalam. Baru Mamski masukin lagi. Udah sold out berapa hari kalian tunggu ya kan? Udah ada lagi sekarang tinggal kalian ambil aja tuh. Ada yang harga satuan. Kalau mau yang lebih cuan. Aku kasih masuk yang 3. Isi 3. Coba siapa yang mau ambil harga diskon ini isi 3. Belum menopause, belum. Berapa satu setnya, Mam? Satu set yang mana? Yang ini ada di etalase, coba nomor 2. Yang ini. Mam, masukin kopi, kopiku habis. Oke, kamu mau kopi yang enak, ini tuku. Tuku di etalase nomor atau Arabica di etalase nomor 17. Sayang, atau di nomor 18, coba.
Kakak ke nomor 17 atau ke nomor 18 yang kopinya habis. Nah, ini mau nggak dimasukin yang isinya 3? Mau sayang? Buat muka ketarik nggak mam supayanya? Boro-boro. Melembabkan. Melembabkan, bukan kayak sabun pepaya biasa yang asal-asalan say. Aku tahu sabun pepaya yang itu nggak endul banget kan. Ini beda. Ada pelembabnya. Enak. Endul. Endul surendul. Yang isi 3 mau nggak? Coba aku lihat dulu. Kalau mau baru aku masukin. Capcus isi 3. Mam, itu wajahnya sudah berapa lama pemakaian? Aku pakai Presley Skin awal banget 2024 bulan Maret. Itu waktu itu ditawarin untuk coba dulu kan. Dan aku memang nggak mau live promosi suatu barang kalau nggak aku coba di mukaku sendiri. Nggak mau. Jadi aku bilang sama brandnya, oke, aku coba dulu ya. Kalau memang oke, baru aku mau live. Dari Maret aku pakai, Maret, April, sebulanan itu ya Allah kulit gue bagus banget guys. Yang tadinya ada flek gede banget di sini nih sama di sini, ngeflek sama ini nih, kan ngeflek banget dulu. Gara-gara lari maraton tuh 2017. Gak hilang-hilang, mau pakai apa aja, sampai kayak sempat ke dokter juga gitu ya. Nggak bisa hilang. Ternyata memang harus ininya perawatan kulitnya yang hari-hari ini loh, yang setiap hari pakai SPF, dipiling sendiri, rutin lah pokoknya, baru deh hilang. Terus pakai Pink Glow Serum itu dari Maret gue cuma sebulan udah mulai menipis fleknya. Sampai sekarang guys, sempat berhenti gara-gara gue sakit mata, kena gigi infeksi ke mata bakteri, jadi mataku kayak waktu itu sempat nggak bisa ngelihat dan ada benjolan air di dalam mata. Dokter bilang tidak boleh pakai produk apapun di muka. Diberhentiin pun nggak masalah. Alhamdulillahnya, ini kan Maret kan awal 2024 belum ada Doktif. Ya, baru ribut-ribut yang Doktif udah mulai, wah itu kan di 2024 menjelang belakang ya, Agustus. Bulan apa sih Doktif mulai masuk tuh? April ya nggak salah. Ownernya berinisiatif untuk tes lab. Udah di tes lab day cream. Nah ini yang gue pakai namanya day cream ya. Mau nggak ini dulu nih sabun? Iya, sabun isi 3. Mau nggak sayang? Sabun isi 3. Ayo, yang mau komen mau dulu baru aku masukin. Mau. Dapatnya 3 lebih murce. Lebih murce, serius. Serius. Sambil aku nanti mau pakai day creamnya biar kalian lihat. Paket yang lengkapnya keranjang berapa, Mam? Mau? Oke. Paket yang lengkapnya ada di keranjang nomor 1. Itu lengkap. Oke, masih masukin ya. Sabun Glow Beauty Facial Wash dengan papaya, mangga, pisang, jambu. Dimulai dari sekarang. Udah ada di etalase nomor 1 guys. Yang paket lengkap di etalase 2. Sabunnya udah ada, waktunya 2 menit aja. 2 menit aja untuk harga bundlingnya. 2 menit, 2 minutes. 2 menit untuk harga bundling. Yang isinya 3, isi 3. Lebih murce, lebih hemat, lebih cuan. Gitu ya guys ya. Jadi aku pakai Presley Skin dari Maret 2024. Nah, si brandnya ini akhirnya inisiatif buat bawa ke SIG. Langsung dites semua karena aku juga bilang ini lagi marak loh yang namanya produk-produk overclaim, overprice. Oh iya, tenang aja, kita akan tes lab. Tidak ada bahan berbahaya, gue lega banget. Bahkan ada di dalam day cream, night creamnya itu kan bahannya hero ingredientsnya itu ada niacinamide-nya, terus ada DNA salmonnya, endul guys. Ini aku pakai di sini ya. Aku spill day cream, night creamnya ya. Cus. Udah gitu adik-adik aku dong lucu banget. Jadi mereka belum pakai nih, baru pakai tahun ini. Kadang ngeliat muka aku kok makin lama makin bagus kan. Jadi adik aku kan punya brand yang mereka suka gitu loh ya. Tapi memang hasilnya ya gimana ya? Kurang lah, menurut aku sih kurang gitu loh. Adalah pokoknya brandnya adik aku yang dia suka gitu. Akhirnya dia cobain dong. Buset, kulitnya sekarang bagus guys, sumpah. Asli, pada mereka adik-adik aku itu nge-vape gitu ya. Jadi memang orang-orang yang ngerokok atau nge-vape pastinya perlu ekstra perawatan lebih. Kalau Mamsi kan emang nggak ngerokok gitu. Tapi udah umur, udah 51. Adikku lebih muda jauh, bedanya sekitar 7 tahun.
Cuma karena dia vape gitu kan, jadinya memang harus dapat skincare yang benar-benar bagus. Pakai Presley Skin, gila kulitnya pada bagus. Udah gitu si Kanya, sama tuh Kanya juga yang co-host aku. Dia kan waktu itu masih 19 tahun kan, kerja kan tahun lalu. Terus jerawatnya tuh banyak banget di daerah dahi. Ya maklum namanya masih belasan, pasti hormon usia 18, 19 itu banyak jerawat ya. Makanya aku bilang pakai Presley Skin bisa buat 13 tahun ke atas guys. Itu si Kanya dihajar tuh jerawat pakai Pink Glow Serum yang ini nih. Habis jerawatnya. Padahal jerawatnya dia tuh gede-gede banget loh guys. Udah nggak kayak jerawat, udah lebih kayak bisul. Numpuk lagi, numpuk-numpuk. Sekarang bersih mukanya. Aduh alhamdulillah. Makin cantik kulitnya dia. Itu Kanya umurnya 19. Sekarang dia udah 20, jalan 21 nanti tahun depan. 21. Jadi aku nggak cuman asal ngecap ya, tapi dipakai dulu, dicobain dulu. Suamiku juga pakai. Kalian lihat mukanya Mas bagus. Kulit beda warna, tapi mulus kan dia. Itu karena kepake semuanya produk Presley Skin. Cocok banget guys. Udah habis? Udah? Kalian udah dapat semua? Mam, Eta 1 udah dapat sabun papayanya belum? Belum lah sayang. Tenang, Eta 1 itu bukan sabun papaya, tapi sabun yang Presley Skin nih, yang ini. 100 ml ini bagus juga sayang. Brightening juga. Dia punya sodium PCA, sodium hyaluronate, dan licorice extract. Memang bisa mencerahkan juga, tapi dia perlu beberapa kali pemakaian. Kalau yang papaya tadi, maknyos langsung. Langsung efeknya tuh kelihatan banget, bersih banget. Gitu. Tapi ada ini melembabkan, melembutkan. Ini cocok buat yang kulit-kulit sensitif kayak gitu. Cus, udah dapat kok, udah dapat ini. Tapi kalau mau tambahannya sabun papaya, beli aja lagi, murah banget kan. Selang-seling aja pakainya. Gitu, oke. Sekarang kita sepil. Udah ya, sabun papaya udah pada dapat ya? Udah pada dapat belum? Hai Kakak Evi. Udah pada dapat belum sabun papayanya sayang? Udin? Nah, ini Mamski mau... Ayo lu kenapa lu? Dodolan, isu-isu wes dodolan. Aduh istighfar ayo. Cari usaha yang lain apa sih? Jangan kayak gitu. Dosamu kamu gak tahu kapan loh. Dipanggil sama Allah. Ya Allah. Aku udah dapat 1 set. Sudah dong Mam, bagus banget kan. Nih Kakak Evi. Coba saksi nih Kakak Evi itu yang ngikutin live-nya Mamski dari tahun lalu. Ini pelanggan termasuk yang pertama kali, kloter pertama di Kak Evi Barashid. Ya, Kakak Evi masih pakai Pink Glow Day Cream, Night Cream sama sabun tadi ya. Itu yang pertama-tama ya, belum ada petas. Belum dapat tas. Nah, ini day creamnya udah check out. Oke, yang masih belum dapat nanti ya. Isi 3 ya. Sekarang kita sepil dulu day cream night creamnya tuh. Ini night creamnya DNA Salmon Booster, ada niacinamide-nya juga lumayan gede 3, ini niacinamide-nya 2, DNA Salmon juga, dan ada ceramide-nya. Tuh. Pakai di bawah mata guys supaya matanya nggak jelong. Bagus banget. Ada lagi satu moisturizer namanya Panthenol yang hijau itu, tapi masih belum. Itu sebelum pakai ini day cream bisa dipakein itu lagi, lebih ciamik parah. Itu tetap bisa dijualnya ya. Jadi habis pakai serum, terus kita pakai yang Panthenol itu baru pakai ini. Itu lebih gila lagi hasil kulitnya guys. Ya kayak gue gini lah. Belum perlu ditarik, nggak usah botox, nggak usah diapa-apain. Wes ngene ae wes. Lihat tuh. Betapa kulitku menyala kulitku. Ya, oke, pakai ini. Mamski mau kasih tawaran ke kalian, ada harga bundling isi 2 untuk day cream 2 atau night cream dapat 2. Siapa yang mau? Mam, 15 tahun bisa dong. Dari umur 13 sayang. Kulit hitam bisa. Gini ya sayangku. Tapi kamu turunannya, maaf, aku mau tanya dulu. Buat yang nanya soal kulit. Kalau kamu keturunannya kayak misalnya nih Mas Bagus. Itu kan kulitnya sawo, mateng. Ya kan? Gak usah diputih-putihin say.
Atau misalnya kamu memang kulitnya sudah hitam, lebih gelap lagi. Nggak apa-apa, itu cantik loh. Itu mahal sekali kulit warna kayak gitu. Bule itu nyari kulit yang gelap, mereka rela nabung buat liburan ke negara kita yang panas. Bule tuh. Buat dijemur berjam-jam. Bule. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya memang udah hitam gelap, dibikin cantik aja dengan cara kinclongin. Gitu ya. Jangan bikin putih-putih, ngapain? Dipakai juga serum pinknya, Mam. Pas malam mau tidur aja ya, Mam. Pas pagi pink glow serum dulu, day cream, baru nanti SPF-nya ya. Belum Mam spill. Malam juga sama. Pink glow serum dulu, night cream kayak gitu. Tapi kalau sudah punya yang Panthenol itu, habis serum, Panthenol moisturizer, baru krimnya ya. Nanti belum selesai dikemas. Lagi ganti kemasan. Serum etalase berapa? Oke. Siapa yang mau harga bundling untuk serum, day cream, night cream? Coba. Mau? Mau? Udah cantik jangan oplas, dah cantiknya aslinya hilang. Enggak Pak, aku memang nggak mau oplas, say. Dipakai juga serum. Day creamnya mau moist ya? Oke, mau ya? Iya. Ingat ya teman-teman yang kulitnya udah warnanya eksotik, jangan kalian kecil hati. Itu warna cantik, warna mahal. Kulit kalian kayak begitu. Aku kan lama dulu, dunia aku dulu banyak kenalannya bule ya. Mantan suamiku kan juga bule. Jadi aku tahu banget bahwa mereka itu begitu mengidolakan kulit gelap. Sangat. Makanya zaman dulu aku juga karena aku putih banget kan, suka jemuran itu ngikutin gitu loh. Kebiasaan jemuran biar kulitnya dapat coklat-coklat tua. Gila nggak loh? Jadi jangan salah ya, kulit kalian itu mahal sekali harganya. Mereka bisa pergi ke salon untuk masuk ke mesin itu, ke tanning itu berapa juta. Ya kan? Nah, oke. Ini masukin harga bundling day cream, harga bundling night cream, sama harga bundling pink glow serumnya ya. Buat teman-teman biar bisa cuan. Gak mahal-mahal. Ambil, sebentar aku cari dulu. Nah ini dia. Cabut yang suamiku jalan. Bye. Waalaikumsalam. Oke guys. Udah ada nih promo ambiarnya. Untuk booster DNA Salmon Night Cream isi 2. Day Cream yang isi 2. Dan Pink Glow Serum yang isi 2. Let's go. Nah yang etalase 1 buat sepasang. Yang eta 1 itu untuk yang sepasang. Ya. Ada day cream, ada night cream. Etalase 2 pink glow yang harga bundling. Etalase 3 day cream yang isi 2. Etalase 4 night cream yang isi 2. Itu lebih murah banget. Coba lihat. Cepet guys. Langsung ambil aja sayang. Diambil aja. Let's go. Gercepin aja guys. Gercep. Gercep. Mari digercepin. Ganti kacamata yang itu kotor. Oke, gercep. Kulit kering, justru sayangku, justru itu day creamnya melembabkan. Ada DNA Salmonnya, the ceramide-nya, moisturizer. Justru yang kulitnya kering, kamu tapi udah ambil yang ini belum Kakak Zelna Puri? Udah ambil yang komplit. Kalau mau ambil komplit untuk skincarean, mendingan aku saranin ambil yang udah ada facial wash, toner, pink glow, serum, day cream, dan night creamnya di etalase 5. Ambil di etalase 5 sayang. Ya, gitu. Capcus langsung. Ke pengadilan tanggal 18. Buat flek hitam etalase berapa kakak? Buat yang flek hitam, komplitnya di etalase 5. Kalau mau hanya basicnya aja, pink glow, day cream, night creamnya aja, ada di etalase nomor 6. Terus buat fleknya itu kakak juga bisa pakai retinal serum. Retinal serumnya seminggu 2 kali aja malam hari.
Ya, si retinal serum ini aku masukin dulu ya Kak. Bentar, belum masuk tadi retinal serumnya. Retinal serum itu bisa dipakai seminggu 2 kali, malam hari saja. Bergantian dengan Pinglo serum. Jadi kalau udah pakai retinal, Pinglonya tidak perlu dipakai. Oke, ada di etalase nomor 2 ya. Buat kalian yang pengen yang mukanya ada flek gitu kan, terus juga kusam, pengen lebih cerah, kenyal, terawat kulitnya, ambil etalase 1 dan 2. Itu yang ada flek-flek hitam lebih parah, etalase 2-nya retinal serum. Dia bisa menyamarkan flek dan juga kerutan-kerutan halus. Itu di etalase 2. Cukup seminggu 2 kali malam hari aja dipakainya. Setelah pakai retinal baru pakai krim malam. Nah, usianya berapa boleh pakai retinal? 25 tahun ke atas aja. Udah aku masukin ya. Yang paket lengkap etalase berapa? Di etalase 1. 1. Retinal dipakai semuanya dong, biar rata, semua di semua. Di semuanya. Sama aja kayak pakai Pinglo serum, di semuanya, bukan cuma di fleknya doang, di semua, ya. Jadi dia meratakan warna kulit, menutrisi, meratakan warna kulit, bagus banget. Terus menghilangkan kerutan halusnya juga. Cocok say. Retinal tuh strong banget ya. Lebih kuat daripada retinol ya sayang. Udah tahu kan? Retinal dan retinol ada bedanya. Tahu nggak teman-teman? Kalau retinol itu harus menjadi retinal dulu. Menjadi asam retinoat. Untuk bisa membuat kulit kita menjadi lebih cerah. Terus menghilangkan kerutan-kerutan dan kekusaman di kulit. Jadi kenyal, cerah, merangsang kolagen juga. Tuh. Tapi kalau retinal cukup sekali langkah udah jadi. Udah bisa menjadi asam retinoat untuk membuat kondisi kulit kita menjadi lebih awet muda. Karena kan kondisi kulit yang kusam dengan asam retinoat itu dia akan menjadi lebih cerah. Terus lebih lembut, kenyal. Tuh. Retinal tuh gunanya itu. Tapi cuma 25 tahun ke atas. Dan tidak untuk bumil busui. Nggak boleh berantem, Dok. Ayo, jangan berantem, ayo. Ngapain kayak gitu? Tunggu, sayang, anak gue. Tuh, panas ya. Gila, Jakarta kok panas banget. Aduh, pakai AC loh. Pasang kipas dulu, bentar. Pakai AC nih, nggak berasa ya. Sini, Zoe. Si Zoe ini lihat nih, guys. Ini anak aku nih, guys. Ini aku kasih lihat kalian nih. Tuh namanya Zoe. Zoe lihat tuh, lihat teman-teman di TikTok sayang. Ini namanya Zoe guys. Lihat di TikTok, tang ting tong. Anak mama. Lihat dulu, sayang mama dulu. Cantiknya ya Allah. Cantik sekali Zoe. Zoe cantik sekali, Dok. Lu gemes. Bagaimana kasusnya Mbak Niki? Masih jalan untuk perdatanya. Jadi tuntutannya jadi 200 miliar. Karena nggak boleh sama yang yang dimasukkan ke pengadilan itu nggak bisa sama gitu loh. Nih kemarin kan Mamski datang ke sana. Ya, datang ke sana. Niki. Siapa sih ini orang? Kau pengecut ya. Pengecut, typing pengecut. Hanya manusia yang otaknya cuma 1/4 guys. Pakai akun palsu. Manusia nggak punya otak, pakai akun palsu, typing. Potong aja, potong itumu, dipotong. Buat hilangin flek dan cerah, ini sayangku di etalase nomor 1 kamu pakai dan etalase 2. Cus. Eta 1 dan eta 2 ya. Eta 1 dan eta 2.
Oke, udah semua. Langsung ambil ya sayang. Oke, ini. Udah tuh, gue tahu tuh, tapi nggak kenal. Sekarang kok makin kesini makin kesana ya gue lihat. Kesini, kesana. Ada apa ya? Jadi penasaran gue. Siapa lu gitu kan? Oh, ini video gue. Apa hubungannya nih sama semua permasalahan yang ada di negara kita ini gitu loh. Kok kayak, oh ini video lama gua diambil kayak Ibu Suri gitu kan. Sono bisik-bisik. Sini, sono sini. Wow. Ada siapa ya di belakangnya? Kira-kira. Bantu mikir dong guys. Udah tuh, gue tahu tuh. Menanyakan nggak kenapa tujuan daripada Usi untuk nge-DM terdakwa? Karena mereka dibuang sama cara pemakaiannya sama Fitri, dan akhirnya itu semua usahanya dihancurkan sama Fitri. Hah? Jadi mereka dari sisi ekonomi lagi tidak memadai untuk mempunyai tempat tinggal, makan. Jadi mau tak saya, karena saya kan lagi berseteru sama kita sama Fitri. Disitulah dia mendirikan saya. Sejak tahun 2020, apakah saudara terdakwa sering bekerja sama dengan Usi? Tidak bekerja sama sih, cuma ngasih duit aja. Kenapa saudara terdakwa mau kasih duit ke Usi? Karena saya pikir kalau saya punya panti jompo, saya dengan orang tua. Kenapa kalau misalnya orang tua, apalagi orang yang pernah menjadi musuh saya yang meneror saya, kenapa saya nggak bisa kasih dia sih sama dia? Menanyakan nggak kenapa tujuan daripada Usi untuk nge-DM terdakwa? Karena mereka ibunya dibuang sama Fitri, dan akhirnya itu semua usahanya dihancurkan sama Fitri. Jadi usahanya dihancurkan. Hah? Usahanya adiknya dihancurkan. Coba gue tanya dulu. Serius ini. Anjir, parah banget. Gue mau tanya si Uzi. Serius. Taruh ya. Pagi. Uzi. Bentar ya guys. Bentar ya. Oke. Aduh, saanonya. Kenapa Mbak Yubrik suruh diem? Kesel kok terus nyenggol Mbak sama S Jakarta. Apa tuh maksudnya S Jakarta? Aku udah check out cover. Thank you sayang. Mbak, saya sudah ambil. Nobi satu, apa kok tadi katanya ambil 2 juga, memang beda ya? Loh, yang 2 itu retinal sayang. Retinal ini nih. Nah, ini baru Mamski mau. Oke, Mamski kasih penjelasan ya. Jadi terganggu deh Eke tadi. Aduh. Tadi si Yoke bilang ya, usaha-usahanya si adiknya dihancurin sama kakaknya gitu. Kata Yoke. Usaha apa tuh? Aduh. Ini loh sayang. Tadi kan tadi Mbak punya flag kan.
Kalau ada fleknya, boleh pakai retinal juga seminggu 2 kali aja malam hari. Kayak gitu. Nah, cara pakainya nih, kalau udah check out di etalase nomor 1. Etalase 1 itu kan yang komplit, say. Ya, yang komplit itu apa aja isinya? Isinya adalah facial wash. Dicuci dulu mukanya pakai facial wash. Setelah itu semprot dengan toner. Habis pakai toner, kamu bisa pakai pink glow serum ya pagi hari nih ya, say. Baru habis itu dapat day cream, night cream juga kan. Baru pakai day cream kayak Mamski tadi. Nah, itu pagi hari. Dan tambahannya ada SPF. SPF-nya terserah deh. Kalian mau pakai SPF yang mana. Tapi Mamski punya rekomendasi dari aku tuh premium tinted serum sunscreen. Nanti aku pakai nih setelah ini ya. Habis day cream aku pakai SPF 100. Jadi tinggi dan ini tinted halus banget di kulit. Enak, endul. Malam harinya dirimu bisa pakai pink glow serum lagi. Terus dicuci dulu ya, dicuci dulu pastinya. Boleh pakai toner, boleh enggak. Aku jarang sih malam pakai toner. Aku pakai toner pagi, sehari sekali. Terus setelah pakai toner atau nggak pakai toner, habis dicuci malam hari pakai pink glow, ya kan? Baru night cream, yang ini night cream. Nah, karena ada flek, teman-teman sebenarnya pink glow juga udah ada niacinamide-nya 3,8. Tapi kalau mau yang misalnya fleknya udah parah banget, ya udah kayak kusam banget tuh muke, kamu bisa pakai ini tambahannya. Berselang-seling tapi. Jadi kalau misalnya pagi pink glow serum, terus malam mau pakai retinal, ya serum pink glow-nya istirahat dulu. Retinal tuh cuma 2 kali. Jadi 2 malam itu dalam seminggu kasih retinal serum. Selang-seling tapi ya, oke? Untuk kamu yang 25 tahun ke atas, belum tidak hamil, tidak menyusui. Seperti itu. Retinal ini bagus banget buat muka yang sensitif sekalipun dengan jerawat ya. Tapi kalau misalnya kamu mukanya yang sensitif terhadap retinol dan retinal, coba dulu seminggu sekali. Karena retinal ini kuat, termasuk kuat, jadi dia harus ada krimnya ya, atau moisturizer setelah pemakaian, supaya dia tidak terjadi iritasi kulit. Dan jangan pakai di pagi hari atau siang hari, karena yang kulit yang sedang kena retinal atau retinol sensitif pastinya terhadap panas matahari, makanya pakainya malam. Kalau malam kan dingin tuh, nggak ada matahari, pagi baru dicuci mukanya, bagus banget. Dan pemakaiannya selang-seling, jadi misalnya 2 kali seminggu, tapi ada hari yang nggak pakai retinal, baru 2 hari kemudian baru pakai retinalnya. Kayak gitu guys. Atau yang kalau aku sensitif mah mukanya, coba sekali dulu seminggu. Kalau misalnya dalam seminggu udah 2 kali nih, misalnya 2 minggu ya, minggu ini, minggu depan pakai lagi, aman, tambahin jadi 2 kali seminggu kayak gitu. Itu gunanya retinal buat menyamarkan kerutan dan flek hitam, juga merangsang kolagen, produksi kolagen. Ih, cocok banget guys. Oke, jelas ya. Sip. Oke, sebelum Mamski masuk ke SPF, aku pengen masas muka. Masas muka dulu kita. Boleh lapis, loh justru harus dilapis dengan krim lain sayang. Justru. Oh, yang halo-halo itu. Kalau si siapa tempe mendoan ya, tahu gue si TM. Kan sering ketemu di pengadilan. Tapi udah kulupakan. Mamski nggak mau kena apa ya, aura-aura negatif. Selalu mencari keributan. Seperti seolah-olah pengen dapat perhatian, aku nggak mau. Mamski kan juga udah masuk judul baru sinetron barunya yang kemarin Terbelenggu Rindu itu, udah masuk ke sana. Jadi Mamski harus fokus sama tanggal kembar, ya kan? Jualan di TikTok itu kewajiban utama Mamski. Pekerjaan utama adalah sebagai e-commerce, afiliator di TikTok. Itu kerjaan kedua, kerjaan di luar dari sebagai istri ya. Kerjaan kedua, Mamski syuting sinetron Terbelenggu Rindu. Itu kerjaan aku. Jadi kalau nanggepin mereka yang selalu pengen ribut, nggak bisa, nggak suka. Karena aku nggak suka dengan ribut-ribut tuh, nggak suka. Ojo direken mbak, sirik tanda tak mampu lah, yoiku.
Wes ngono gak level. Ya kan? Gak level gitu loh. Bukan sombong ya, tapi gimana? Mereka pengen katanya gitu kan, udah terkenal apa, tapi kok kerjaannya hanya membuat sensasi. Cuma sensasi tok. Sensasi dan sensasi. Tukaran kene, tukaran kono. Iya toh. Neng premier yo tukaran, bengak-bengok gak karu-karuan. Neng pengadilan yo tukaran. Aku yo dipisui. Iya loh. Kau tak pikir-pikir wong iki apa yo? Jarine yo pejabat, jarine. Tapi kok koyo ngono. Aku yang tahu pejabat bener, keluargaku Dewi itu nggak ada yang begitu. Itu the real pejabat. Semuanya tutur katanya diatur. Tapi ini kok katanya pejabat kok kayak begitu, mempermalukan diri sendiri, mempermalukan instansi pemerintahnya yang sudah disebut-sebut. Bener atau enggak ya nggak tahu guys. Tapi yang pasti aku udah dapat info hanya perwira menengah titik. Bukan tidak sampai kepada yang katanya berbintang-bintang itu. Nggak ada orang yang punya pasangan bintang tidak akan mungkin diizinkan kemana-mana kayak begitu. Sama laki-laki, sama ini begana begini. Nggak mungkin. Orang yang berbintang-bintang itu semua istrinya diem semuanya. Diemnya kenapa? Elegan. Menjaga. Menjaga. Semua yang aku tahu, tanteku, suaminya bintang 2. Wah, elegan banget guys. Tantenya Mas Bagus, suami bintang 2. Elegan sekali. Gak akan mau bergimik-gimik. Apalagi, apa namanya, kalau tantenya Mas Bagus itu kan berkerudung ya. Itu rapet guys. Gak ada, abis ini kerudung besok lepas. Terus kelihatan pakai crop top. Kita boleh pakai crop top, nggak ada yang nyalahin crop topnya, gitu ya. Tapi di mana tempatnya pakai crop top? Kamu mau main zumba, main padel, kamu pakai crop top masih oke lah. Walaupun mungkin crop top itu tidak untuk orang yang berperut besar, ya sebenarnya itu. Tapi juga sebenarnya crop top itu sendiri dipakai oleh orang yang sedang di persidangan. Itu juga dress code itu ada guys, dress code. Kamu memakai pakaian seperti itu, tampak perutnya di dalam ruangan yang harusnya formal. Sebagai seorang kita yang udah umur, udah apa namanya punya katanya gitu kan, punya nama atau pejabat, berpakaian yang lebih elegan seharusnya itu. Jadi otomatis orang meragukan, lu siapa sih sebenarnya? Kok berpakaiannya seperti itu gitu loh. Karena kalau tantenya Mas Bagus, tantenya aku yang memang istrinya bintang-bintang, pakaiannya sangat elegan guys, elegan sekali. Tutur katanya diperhatikan. Iya, kalau istri pejabat nggak kayak begitu, makanya nggak seperti itu. Ya. Ibu-ibu Persib, nggak usah yang bintang-bintang. Yang biasa-biasa aja tuh jaga banget marwah dari instansi yang suaminya kerja. Nggak bisa sembarangan. Itu setahu aku, makanya aku nggak mau lagi terlibat apa. Udah nggak mau kenal juga ya guys. Udah nggak mau kenal. Jadi mau ngomong apa aja monggo silakan. Ngomong gratis kok, silakan monggo. Gitu loh. Ya. Oke. Udah tahu cewek itu kan udah dapet kan alamatnya yang pakai behel. Guys, yang double-double udah dulu ya. Yang promo-promo aku Queenie udah pada ambil ya yang promo-promo ya sayang. Harga promo udah pada diambilin. Oke, good. Kakak Emma, halo sayang. Mereka tahu attitude. Iya, ibu-ibu Persib pasti tahu attitude, sayang. Betul, selamat pagi juga semuanya. Ibu-ibu Persib pasti tahu attitude. Kita mau masas muka dulu ya. Gua punya Gokocho untuk masas muka. Bagus banget. Ini kan tadi udah pakai day cream. Kita masas lagi mukanya pakai ini dulu ya.
moisturizer. Kalian punya moisturizer nggak di rumah sayang? Supaya bisa buat masas mukanya. Oke. Langsung aja kita masas muka kita dulu. Kuperkenalkan, ini adalah Gokocho. Para ini udah pada punya belum? Ih, mesti punya. Mesti punya. Guys. Nih. Punya? Belum ya? Bagus banget. Oke. Pakai moisturizernya apa aja terserah. Kamu mau pakai moisturizer kayak Mamski yang buat masas. Dia tuh udah dapet ininya sayang, udah dapet minyaknya. Tapi minyaknya nggak aku pakai di di muka. Gak berani aku pakai minyak di muka. Aku mau pakai moisturizer aja yang bahannya dari goat milk, susu kambing, bagus banget. Nah ini nih, aku pakai yang gratisannya. Mbak In, tolong ambilin tas yang satunya dong ya sayang, ungu. Yang kecil ya. Ini buat di sini nih. Jadi buat masas lengan. Api ikire. Gak usah diladenin mams. Mami, nepos kenapa kepanasan lihat NM fit. Itulah gue gak ngerti si nepos. Oke, gak usah diladenin mams. Orang lain juga punya pilihan dengan hal yang agak aneh. Iya kan? Iya sayangku, thank you Mbak In. Aneh kan? Kelambine iku lho rek. Kelambine lu crop top. Wetenge ya Allah metu. Aneh loh. Iki jarene lo bintang lo. Bintang loro gak tanggung-tanggung, bintang loro. Pas dicek karo mertuaku, ya Allah, perwira menengah. Mertuaku ero wonge lakinya itu. Sini bocah. Oke, guys. Nih ya. Mencotot katanya kakak Evi. Iya Kak Evi, mencotot Pas tak lihat lo kok kok crop topan. Ning pengadilan crop top. Ya Allah. Itu kok ngata-ngatain gitu loh orang, dikata-katain ini. Juga banyak juga yang diomongin tuh fitnah semua ya guys. Kalau gue ngomong berdasarkan fakta, memang bukan bintang 2. Silakan buktikan mana seragamnya mana. Kalau memang benar, itu satu. Tapi sebenarnya nggak penting itu, bodoh amat ya. Yang fitnah, nauzubillah itu adalah pengangguran, apartemen sepetak. Itu juga gue bilang ngaku aja deh udah dapat info salah lu. Yuk ini ya, ini udah gratisannya ya saya. Ini buat masasnya. Sekarang aku mau teman-teman bisa masas muka biar nggak longsor. Biar mukanya nggak longsor ya guys. Oke. Apa itu mencotot? Itu loh, apa perut keluar semua. Mamski sehat banget iya. Juragane modi. Lah yoiku. Mungkin lagi keluar negeri. Madam Pamela lagi keluar negeri. Sebentar lagi balik ke Indonesia. Madam Pamela menggebrak di butiknya. Mau diangkat jadi anaknya. Sip aja. Oke guys, ini Jessica. Sebentar masukin dulu. Biar teman-teman langsung ambil aja ya sayang. Dari Jessica-nya untuk masas. Jadi bahannya dari susu kambing. Terus dia punya hyaluronic acid juga. Dan ada niacinamide-nya juga. Jadi mencerahkan. Kamu kalau mau yang ambil yang lebih ekonomis, boleh ambil untuk ininya aja nih. Refillnya ya. Refillnya itu ada 50 gram, cuma berapa puluh ribu, 20 ribu. Buat masas-masas muka aja guys. Oke, ini Gokocho. Skincare-nya tetap pakai Presley Skin ya sayang. Ini udah pakai day cream, tapi aku mau kasih lagi untuk masas. Nah, alat masasnya udah aku masukkan. Mumpung masih ada diskon.
Masih diskon guys. Ih, murah banget sih. Cus. Nih, kita langsung aja masas muka ya sayangku. Capcus guys, gercep. Sampai leher. Enak banget guys. Kamu yang mau krem masasnya, ambil yang ekonomis itu di etalase nomor 2. Eta 2 ya. Udah ada ya yang pot ini 50 gram. Satu pot ini 50 gram. Endul banget guys. Oke, aku peragakan gimana cara pakainya, Mam. Gampang. Cuma 2 tombol doang. Kalau udah sampai barangnya di charge dulu pakai Type C. Nanti ada chargerannya juga ya kabelnya. Terus kamu pencet aja ini kalau udah berhenti kelap-kelip berarti udah penuh baterainya. Kamu tinggal nyalain, pencet ini tombol on off-nya, pencet yang lama. Nah, keluarlah ini nomor 1 dengan lampu merah. Naikin aja, ini suhu ya sayang. Bikin lebih hangat di nomor 9, maksimalnya 9. Terus pencet lagi yang on off-nya sekali aja, cepret. Nah, ini biru untuk getaran. Kita kasih getarannya ya. Aku sukanya di 7 atau 8, di 8 aja deh. Nah, kenceng kan? Maksimalnya di 9. Capcus, kita langsung masas muka. Ini udah anget nih, ini langsung anget. Anget dan getar. Nah, tuh guys. Dia dengan kehangatan ini juga akan bantu masukin semua serum dan day cream tadi. Ditambah moisturizer guys. Tuh. Waduh, ini enak banget. OMG.